Hai guys, chapter 13. Pada chapter 13 kita bahas tentang spatial data mining atau geographic information system. Bagaimana kita menerapkan pemetaan menggunakan maps di data mining. Oke, untuk chapter 13 ini kita dasarnya dulu. Bagaimana sih dasarnya? Supaya Anda paham untuk membuat peta di RStudio. Oke. Pertama, itu Anda ambil tool, Anda ketikkan untuk map. Oke. Habis itu install. Karena saya sudah install jadi saya tidak perlu install lagi. Oke. Setelah diinstal baru kita ketikkan library-nya. Library-nya itu namanya map. Oke, terus kita ketikkan lagi library. Ini kita menggunakan map data. Oke, terus selanjutnya kita ketikkan map. Oke, pertama contohnya kita ketikkan untuk istilahnya peta dunia, baru World Virus. Oke, jadi ini adalah bagaimana menampilkan untuk pertama peta dunia. Tekan enter. Jadi ini contoh kita membuat peta menggunakan paket map. Sebenarnya paket banyak ya. Ini hanya untuk sampel sederhana aja supaya Anda paham ya guys. Oke. Selanjutnya bagaimana sih kalau kita membuat peta istilahnya regionnya Asia gitu. Oke. Berarti kita ketikkan lagi contohnya library, kita pakai ini, kita pilih dulu istilahnya untuk biar tahu perubahannya. Kita ketikkan lagi map. Terus kita ketikkan seperti yang tadi, library ini kita menggunakan map data. Oke. Di map data ini saya mau mengetikkan peta Asia. Oke. Berarti map. Oke. World Virus. Oke. Ini terus ada yang ketinggal, World Virus, seperti ini ya, map World pakai di Virus. Oke. Ini ya guys, udah benar. Terus kita ke Asia. Berarti kita tambahkan lagi map. Terus untuk regionnya. Contohnya ini aja kita copy. Oke. Terus kita masukkan untuk regionnya. Oke. Di region ini apa sih yang mau dimasukkan di dalam untuk petanya? Contohnya Myanmar. Oke. Terus kita masukkan lagi Thailand. Oke. Kita masukkan lagi Laos. Kita masukkan lagi Singapura. Oke. Kita masukkan lagi Malaysia. Oke. Indonesia. Contohnya
Setelah itu baru klik enter. Oke, ini berarti region Asia yang kita ketikkan. Berarti kalau mau yang lainnya ya tinggal nambahin lagi aja untuk petanya. Oke. Setelah itu bagaimana kalau kita mau untuk mewarnai? Oke ya. Jadi kan tadi kan sudah kita ketikkan. Kita kasih colornya. Oke. Colornya untuk counternya itu yang ini aja, yang tadi. Jadi ini yang kita ambil, kita copy. Oke. Terus kita Oke guys, selanjutnya kita membuat map untuk peta Indonesia. Oke. Kita masukkan library, terus kita ketikkan map, terus library lagi, kita masukkan map data. Oke, baru map, kita masukkan word header, word headers. Oke, koma, baru kita masukkan Indonesia. Oke. Kita cek. Oke, ini peta kita untuk Indonesia. Ini untuk zoomnya. Terus kita juga bisa menggunakan library GetM2. Oke, pertama kita install paketnya dulu. GetM2. Oke, jadi ini contoh kita untuk proses menginstal paketnya. Jadi istilahnya waktu install paket kita tunggu sampai selesai prosesnya. Jadi sampai selesai, jadi waiting. Jadi di data mining itu kita juga bisa memetakan. Jadi nanti bisa pemetakan antar pulau, antar kelompok, terus menggunakan garis dan titik-titik lainnya. Seperti sekarang ini yang lagi ngetren tentang COVID, itu kan ada pemetaannya. Pemetaannya itu bisa banyak ya. Ini contoh kita gampang, kita menggunakan RStudio, juga bisa menggunakan peta-peta yang lain dan dikomunikasikan dengan untuk pengolahan di data mining. Oke, ini istilahnya prosesnya ya guys. Ini jadi untuk materi data mining, kenapa sih kok saya masukkan ke spasial data mining? Kenapa nggak harus ke bisnis aja, bisnis intelijen ya? Karena kita mengikuti tren ya. Jadi sekarang kan kita trennya itu tentang pemetaan. Sekarang lagi COVID ini kan, banyak literatur tentang peta. Jadi saya mengikuti materinya itu sesuai dengan tren bisnis yang sedang terjadi. Supaya kenapa? Supaya ilmu kita itu selalu update. Jadi nggak materinya itu 10 tahun itu aja gitu. Jadi materi di data mining, materi saya yang kemarin sama sekarang itu ada perubahan selalu. Jadi supaya ini istilahnya untuk menambah Anda semua tentang ilmu-ilmu yang lagi ngehit atau lagi ngetrend di sistem informasi. Oke, ini prosesnya sambil loading ya guys. Jadi memang prosesnya itu memakan waktu agak lama. Kita perlu istilahnya untuk bersabar sampai prosesnya selesai. Ya, kita loading sebentar lagi. Pemetaan selalu banyak dipakai ya guys untuk informasinya. Jadi salah satu user interface untuk penampilan yang bagus itu kita menggunakan peta. Jadi sekali lihat peta ini orang sudah bisa membaca. Oke. Jadi istilahnya kita memining data, mengolah data, gimana sih kita memvisualisasi data dalam bentuk
peta, dan sehingga orang gampang membaca, melihat. Kayak sekali lihat, oh ini petanya seperti ini ya. Untuk peta sekarang lagi ngetren ya guys, jadi seluruh dunia pun kalau website tentang informasi tentang COVID-19 ini menggunakan peta. Oke, makanya kenapa saya di materi-materi terakhir ini pertemuan ke-13 saya sisipin tentang pembuatan peta di data mining. Oke, ini sambil proses berjalan, saya cerita-cerita sedikit ya tentang spatial data mining atau geographic information system data mining. Oke, kita tunggu guys, sebentar lagi prosesnya selesai. Oke, RStudio salah satu bahasa pemrograman open source yang powerful digunakan. Kita bisa untuk artificial intelligence dan untuk data mining. Oke, saya sangat tertarik menggunakan aplikasi ini karena di sini menunya itu lengkap dan open source. Ya, di Python juga ini menggunakan RStudio. Salah satunya istilahnya untuk seperti library keras dan lainnya itu ada di RStudio. Oke, ini proses instalasi. Oke, di sini saya menggunakan untuk RStudio itu 3.5 ya guys. Jadi kita sambil nunggu ini untuk istilahnya prosesnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini lagi paket-paketnya itu yang lagi diekstrak di kita. Oke, jadi sampai selesai ekstraknya baru kita lanjutkan bagaimana kita untuk pengolahan peta menggunakan GADM tool di data mining. Salah satunya kita bagaimana kita untuk membuat peta Indonesia. Setelah selesai, kita sampel ketikkan. Oke guys, selanjutnya kita membuat peta Indonesia menggunakan GADM tool. Oke, pertama sekali itu ketikan seperti ini, library GADM tool, library sp map GADM tool load country IDN. Jadi ini untuk kode kita istilahnya untuk Indonesia. Oke, jadi ini library-nya. Oke, setelah itu kita membuat untuk bagaimana sih menampilkan peta untuk per provinsi. Oke, ini lagi ngebaca. Oke, kita stop dulu. Oke guys, selanjutnya kita membuat untuk peta Indonesia dengan provinsi. Berarti kita ketikkan library itu kita menggunakan GADM tool. Terus library kita menggunakan untuknya sp, baru kita map GADM load country. Oke, country-nya kita menggunakan Indonesia IDN, terus levelnya 1, bus file. Oke. Jadi ini untuk peta Indonesia dengan apanya, provinsi. Oke, di GADM tool ini agak lama ya guys, nggak bisa langsung karena harus download install paket gitu. Jadi kita tungguin sampai paket ekstrak ini sampai selesai. Oke guys, prosesnya kita tunggu karena ini perlu waktu untuk downloadnya. Jadi
butuh waktu karena saya belum install paket-paketnya. Oke, jadi kalau sudah diinstal di lokal itu cepat. Oke. Sedikit lagi ya guys. Oke, lagi berjalan untuk paketnya. Oke. Oke, kita running. Oke, kita tambahkan. Oke, sorry. Di sini aja. Plot map sama dengan map. Ini untuk menampilkan yang paket tadi. Lagi proses untuk petanya. Oke guys, oke ini jadi ini untuk sebaran peta Indonesia tingkat provinsi. Ini berarti per provinsi. Nanti Anda bisa untuk menambahkan data spatialnya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi bagaimana sih kita untuk seandainya mau menampilkan per kabupaten atau per kota di Indonesia. Oke. Ini aja guys, kita rubah. Oke. Jadi di sini levelnya ini kita buat level 2. Terus kita tambahkan plot map biar sekali langsung ambil lagi. Oke, ini untuk tingkat yang ini kan provinsi, berarti per kabupaten atau per daerah. Jadi dia istilahnya harus download paket dulu guys. Oke, selanjutnya ini lagi proses. Jadi di level 2 ini kita menampilkan untuk peta di Indonesia per kabupaten atau kota. Oke ya, ini prosesnya lagi proses selesai karena harus install dan download paket dulu. Oke guys, jadi oke, sedikit lagi ini tampilannya lagi karena lagi proses, lagi menampilkan untuk app-nya. Oke. Oke, ini sudah. Ini peta. Oke guys, lagi ngebaca. Jadi ini petanya, ini per istilahnya per daerah, per kabupaten atau per kota. Kebetulan lagi problem, koneksi internetnya lagi macet-macet. Ini tampilannya guys.
Terus bagaimana sih kalau kita mau menampilkan untuk istilahnya saya mau menampilkan petanya itu hanya provinsinya saja dan kabupatennya saja gitu. Oke. Selanjutnya saya map saya mau menampilkan cuma daerah tertentu saja. Contohnya saya buat Indonesia. Oke. Di ADM. Oke. SP load country. Di sini saya menggunakan IDN level 2, level sama dengan 2. Oke. Terus base filenya oke. Kita berarti tambahkan list name-nya, istilahnya daerah mana aja yang mau kita tampilkan. Tuh. Jadi di sini ini kita oke, untuk level sama dengan 2. Di level 2 ini contohnya saya mau menampilkan daerah Sumbar. Dia DM titik subset. Oke. Jadi ini hanya kode ya guys, ini terserah mau apa aja boleh. Region C ini istilahnya untuk daerahnya mana aja, contohnya Agam, terus Bukit Tinggi, terus Masraya. Oke. Terus Kepulauan Mentawai, Kepulauan Mentawai, contohnya Padang, contohnya Payakumbuh. Oke. Segini aja dulu ya guys, nanti bisa pakai yang lain-lainnya, bisa tambahkan sendiri ininya. Plot mapnya berarti yang kita panggil itu adalah untuk Sumbar yang ini. Oke, ini library-nya baru kita running. Dia ini contohnya guys. Oke. Ini untuk di Indonesia. Oke, ini contoh penggunaan peta menggunakan GIDM tool. Oke. Tugasnya Anda buat peta untuk Provinsi Kepulauan Riau atau Batam, boleh menggunakan library apa saja boleh, yang penting bisa menampilkan peta Pulau Batam atau Kepulauan Riau menggunakan RStudio. Oke, thank you for watching.